Kalau ditanya, apa sih kebijakan efisiensi ini? Sebenarnya, gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya, kemana 300 triliun itu hasil efisiensi? Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah. Bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong. Oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Orang yang dalam kekuasaan tidak pernah bicara pesimis. Tidak mungkin dia bicara, selalu optimis. Masa depan indah. Tapi kalau calon pejabat dan mantan pejabat di luar sana, gelap semua. Gitu loh. Maksudnya kalau dia pidato gelap, angkat saya atau pilih saya, nanti saya beresin. Sesudah dia masuk menduduki jabatan, dia jadi optimis lagi. Optimis semua. Pertama kan ya, marah dan benci kepada Jokowi. Bukan marah kepada Prabowo. Ya kan banyak yang demo itu. Ya kan mau mendemo mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Sampai sekarang masih itu aja. Belum udah ganti segala macam masih itu ini temanya. Coba Roy Suryo setiap kali masih pupu papa itu nanti sampai 2029 masih itu terus Prof. Tulisan mengenai pupu papa itu nggak bisa habis. Iya, Prof Jimli pula kena tuduh sebagai profesor pupu papa nih kan, Prof. Padahal ini kan udah selesai. Ini mari kita ngomongin kritik aja kebijakan-kebijakannya. Ini malah kebijakannya nggak dikritik tapi kebencian terhadap orang. Jadi kita bukan menyerang ide tapi menyerang pribadi. Nah, ini nggak sehat. Ya begitu masih diisi oleh kebencian-kebencian yang tidak rasional ini. Ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Prof Jimli lihat gitu ya, melihat video-video ini meramaikan ruang publik aja, tapi berdampak teknis hukum agak susah. Tapi secara politik ya menyebabkan yang memusuhi Jokowi makin banyak. Cuma ada masalah yang kedua. Makin banyak pembenci, pemujanya juga makin banyak. Tesis lalu. Itu sunatullah juga. Sunatullah. Berarti yang menganggap bahwa akan pecah Jokowi Prabowo akan menganggap bahwa itu sekalian bisa menjawab itu juga. Pas lagu kan terima kasih. Dan lagu itu sudah beberapa kali sejak tahun lalu. Terima kasih Jokowi kan sebelum pelantikan, sesudah pelantikan. Ini ulang tahun. Malah ulang tahun khusus diundang untuk bicara. Ya kan? Itu udah gestur yang cukup bold atau pasti bisa ditafsirkan lain? Sangat jelas bahwa ini dia betul-betul menyatu gitu. Jadi kalau masih ada orang berusaha memisah-misahkan, yang ada gunanya. Ini sampai 2029 ya akan terus begitu. Kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Ini Prof, ini kalau ada pakai logika Prof ya. Misalnya ketika banyak yang menganggap bahwa membaiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu bisa berujung pada proteksi hukum kepada Sekjen Hasto, dan faktanya kan enggak. Artinya Pak Prabowo enggak mau cawe-cawe lah. Bukan hanya enggak mau dan tidak boleh. Tidak mau dan tidak boleh. Begitu dia ngomong salah sedikit itu rame. Dan berarti orang yang berpikir bahwa Pak Prabowo proteksi itu juga udah keliru lagi tuh Prof. Misalnya banyak yang dia datang ke Mahkamah Agung karena undangan untuk progress report dari Mahkamah Agung, itu banyak yang salah tafsirkan bahwa Mahkamah Agung dipanggil
hakim-hakim dipanggil ke istana. Itu kan hoax. Orang melihat kan dengan persepsinya masing-masing. Bahwa hukum ini jadi alat dari politik. Masalahnya apakah seorang presiden bisa ya kan menentukan tangkap si Anu, bebasin si Anu. Ya nggak bisa. Karena itu adalah soal teknis hukum. KPK, kejaksaan, teorinya itu independen. Nggak bisa ngatur-ngatur gitu. Misalnya Presiden Prabowo mau menangkap orang, nggak bisa dia ngatur-ngatur. Paling dia hanya memberi ruang bebas saja kepada kejaksaan untuk melakukan tindakannya sendiri. Pak Prabowo tuh niatnya bagus sekali merangkul. Bagus. Supaya jangan ada mantan presiden musuhan, nggak teguran. Iya. Sesama gitu kan. Nah itu bagus itu. Ya kan salah satu contoh yang ingin ditonjolkan adalah hubungan antara mantan presiden dengan presiden itu baik. Makanya ada ide President's Club. Nah, jadi ada forum di mana mantan-mantan presiden tuh ya bayan gitu loh. Kayak di Amerika kan begitu. Iya. Ya kan? Meskipun bertarung di pemilu ya Prof. Bukan cuma itu, Joe Biden tuh sama Kamala Harris yang kalah gitu. Hadir dalam pelantikan dia dan pidatonya Trump. 20 executive order pertama sebagian besar itu ngenyek kebijakan Biden. Diam aja gitu kan. Dalam hatinya kurang ngajar loh gitu. Tapi datang. Dan menghormati proses konstitusional. Iya kan, menghormati proses yang resmi. Jadi kita ingin pemimpin kita di masa depan itu nggak ada masalah gitu loh. Dan ini yang ingin diakhiri kebiasaan buruk itu oleh Pak Prabowo. Nah kalau dilihat dari segi itu, ini kan bagus. Dia berusaha untuk ketemu, bahkan usaha Prabowo untuk ketemu itu sungguh-sungguh sebelum penentuan capres. Kan udah dibilang, tadinya saya maunya Puan jadi cawapres, tapi Ibu Mega udah keburu mendukung Ganjar, ya kan? Nah jadi nggak ketemu. Padahal tadinya mau koalisi. Dengan asumsi perjanjian batu tulis masih berlaku. Tapi yang namanya politikus, ya perjanjian itu kan kalau menang. Kalau kalah nggak berlaku lagi. Lah itu kan tafsir sendiri. Iya. Ya kan? Jadi ada masalah juga dari persepsinya Ibu Mega. Iya. Tapi dia dari sudut pandang dia, itu kan partai terbesar, kita dong capresnya. Ada sombongnya juga, gitu loh. Jadi kekehnya posisi Bu Mega sekarang itu juga banyak baiknya juga sebenarnya Prof. Ada gunanya. Kesombongan dia ini ada gunanya juga. Iya kan, dalam tanda petik. Iya. Ya, mungkin pendukung Ibu Mega bisa marah-marah ini bilang sombong. Tapi agak sombong memang, ya kan. Nah coba kalau dari awal dia, ya udah sama-sama dengan Gerindra gitu. Jadi itu Puan. Kalau perempuan mau jadi orang nomor 1 di Indonesia ini masih susah, di Amerika aja masih susah. Ya kan? Nah, jadi kalau tak wapres bisa. Saya yakin kalau wapresnya Puan sama mungkin 60% kali. Prabowo Puan. Iya. Dan nggak ada di pertarungan kayak gini kusut merut gini kan. Ruwet gini mungkin nggak ada ya Prof. Jadi karena ini, Jokowi, Mega dan Prabowo bisa. Ini kan bisa kesalahan ijtihadnya Ibu Mega juga. Gitu. Tapi jangan marah dong kalau orang punya ijtihad. Ini kan soal permainan catur. Iya. Ya kan? Dipasangin Pak Prabowo dengan Gibran. Menang. Iya. Apalagi banyak kelirunya. Blunder baik Ganjar maupun Mahfud. Ya kan? Dikritik marah-marah. Iya. Mahfud ini penerusnya Prof Jibli ini kan di ketua MK ini kan. Iya, debat capres cawapres itu bukan debat pengetahuan. Tapi debat karakter kepemimpinan. Begitu ditanya yang temporer yang greenflation. Greenflation ya. Iya kan? Bingung kan? Iya. Kalau saya jangan marah, ini bukan debat pengetahuan. Mentang-mentang profesor dokter tahu semua. Enggak begitu. Ini debat karakter kepemimpinan. Jadi kalau tanya saya, kalau saya misalnya ditanya sama cawapres Gibran kayak begitu, saya puji dia, hebat.
Pak Gibran ini bagus sekali pertanyaannya. Meskipun saya tidak ngerti secara detail, tapi ini penting sekali masalah ini. Oh, puji-puji gitu. Iya. Nanti kalau saya menang, Mas Gibran, insya Allah saya pertimbangkan jadi Menteri Lingkungan Hidup. Iya. Nah gitu. Sampai Orang sampai waktunya habis ini berapa diumbang Orang ini kan. tepuk tangan. Dan ini kelepek-kelepek ini Iya, Gibran. bingung. Dia cocoknya jadi menteri nih. Oh, salahnya Karena Prof. urusan teknis itu urusan menteri. Prof Mahfud marah-marah. Dia waktu itu. marah-marah ya salah begitu. Iya. Karena dia profesor doktor. Iya kan? Berat Ini anak terolok-olok, yang nggak dokter, tersinggung berat deh sampai sekarang tersinggung. Tapi itulah kecanggihan mah kadang-kadang nggak usah dibawa begitu, Prof ya. Iya. Kita dong. kan harusnya yang penting kan kecanggihan dalam berpolitik ini yang Nah, dalam gara-gara itu, nyungsep dia punya banyak lagi. Dia marah-marah sama siapa itu gitu kan? Iya. Itulah. Ganjar juga banyak salahnya. Jadi nyungsep gitu. Iya. Kalau sama Puan belum tentu itu, Prof ya. Prabowo Puan ya. Saya rasa udah lewat tuh semua itu. Tapi gara-gara blundernya banyak banget itu. Jadi 58%. Ya ampun. Malah dapatnya 16. Iya.